Berubahnya putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi dengan salinan putusan yang diterima oleh pemohon dianggap tidak lazim dan dinilai baru pertama kali dalam sejarah Mahkamah Konstitusi. Dugaan upaya penyelundupan hukum itu sudah seharusnya diusut secara pidana dan bukan hanya sekedar etik. Dengan demikian, pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan dengan tidak hormat. Putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra itu mungkin tak akan menjadi polemik bila frasa dengan demikian yang disampaikan Saldi tak berubah menjadi ke depan di salinan putusan yang diterima oleh pemohon yakni advokat Ziko Leonard Jagardo. Putusan yang dimaksud adalah mengenai pergantian Hakim Konstitusi Aswanto di tengah masa jabatan. Sebelumnya Aswanto diberhentikan oleh pengusung yakni Dewan Perwakilan Rakyat karena dianggap sering membatalkan undang-undang produk DPR. Frasa dengan demikian dan ke depan mengandung makna yang bertolak belakang. Dengan demikian, pada versi pembacaan putusan berarti pemberhentian Hakim Aswanto inkonstitusional. Sebaliknya, frasa ke depan pada versi salinan putusan berarti pemberhentian itu tak bermasalah, tapi praktik seperti itu tak boleh diulangi lagi. Bahwa kemudian ada perubahan, itu tentu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan ya secara general melanggar politik, tetapi secara spesifik kan pemalsuan itu kan. Dia merubah secara tidak benar dengan apa yang sesungguhnya original dari putusan itu. Itu yang menjadi suatu kondisi yang kita berharap tidak benar, karena itu menjadi sesuatu pukulan besar itu bagi Mahkamah Konstitusi. Advokat Ziko Leonard Jagardo telah melaporkan 9 Hakim Konstitusi ke polisi. Meski Majelis Kehormatan MK saat ini tengah mengusut ada tidaknya pelanggaran etik dari skandal dugaan pemalsuan putusan MK. Nah ini pasti terstruktur, sistematis, dan masif ini, karena kan nggak mungkin dilakukan ketidaksengajaan, pasti sengaja. Karena di risalah sidang pun berubah gitu, dan maknanya beda. Gitu. Kalau kayak gini kan ujung-ujungnya kena siapa? DPR yang menggantikan dan Presiden yang mengeluarkan Kepres. Karena berarti mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Nah, itu implikasinya besar banget ke sana. Nah, makanya inilah kemudian menjadi suatu skandal besar. Kenapa bisa putusan MK ini berubah dari kata-katanya dengan demikian menjadi ke depan. Gitu. Sulit untuk berprasangka baik bahwa perubahan frase itu hanya sekedar salah ketik. Apalagi sejak MK berdiri, hampir 2 dekade lamanya, MK selalu cermat dalam membuat salinan putusan. Meskipun perbedaan isi putusan itu hanya terdiri dari 2 kata, bisa jadi itu adalah modus penyelundupan hukum. Tim Liputan, Metro TV. Pertama dalam sejarah 9 hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pelaporan terkait tindak pidana pemalsuan karena diduga telah mengubah substansi putusan perkara nomor 103 PUU 2022 soal uji materi Undang-Undang MK yang membahas pencopotan Hakim Aswanto. Nah, pemirsa, apakah dasar pelaporan ini cukup kuat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Pak Ferry, selamat malam. Malam, Mas Kevin. Ya, Pak Ferry, untuk pertama kalinya 9 hakim MK ini semua dilaporkan ke polisi. Apakah memang harus dilaporkan ke jalur hukum? Ada pelanggaran pidana di sini? Ya, tentu saja ini basisnya hak konstitusional orang yang dirugikan ya untuk melaporkan adanya potensi pelanggaran pidana karena pemalsuan putusan ya. Bagi saya ya tentu memungkinkan. Tetapi sebaiknya begini, agar hakim tidak tersandera dengan pelaporan ini, karena tidak mungkin juga Hakim Konstitusi ke-99-nya dipanggil polisi begitu ya. Ada baiknya prosesnya dimulai dari
pemeriksaan etik di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Begitu diketahui siapa pelakunya dari 9 hakim yang ada, kalau memang ada hakim yang terlibat, maka barulah orang tersebut yang akan dilaporkan secara pidana ke kepolisian. Tentu ini upaya antisipasi ya, agar kemudian MK tidak disandera peristiwa pidana sedemikian rupa, karena akan ada sidang dan proses berbagai pengujian yang ada di Mahkamah Konstitusi. Bagi saya itu jauh lebih bijak dibandingkan melaporkan 9-9-nya. Tapi sekali lagi pelaporan itu adalah hak konstitusional orang yang merasa dirugikan karena berlakunya kurang lebih pengerusakan isi putusan begitu ya. Ya, Pak Ferry, mengenai masalah perbedaan redaksional ini mungkin tidak sih hanya salah baca atau mungkin salah ketik saja begitu? Mungkin tidak? Oh, sudah pasti itu Mas Kevin, bukan clerical error ya, salah pengetikan. Sudah pasti ada motif, modus yang ingin mengubah makna dari putusan. Karena Mahkamah Konstitusi itu punya konsep persidangan yang sangat modern. Kalaulah hakim membacakan sesuatu dalam sebuah proses persidangan, ternyata yang tertulis itu berbeda dari apa yang dibacakan, maka dengan sendirinya apa yang dituliskan itu berganti dengan apa yang dibacakan. Itu menandakan bahwa putusan itu adalah yang dibacakan. Nah, yang terjadi hari ini kebalikan. Apa yang dibacakan kemudian diubah melalui data putusan. Nah, bagi saya dengan pemaknaannya yang sangat berbeda, ya kalau dengan demikian itu kan penegasan ya, apa yang dijelaskan hakim mengenai kemerdekaan kehakiman, soal hakim MK tidak bisa diberhentikan begitu saja dengan cara yang dilakukan DPR kemarin, lalu digunakan kata yang menegaskan pertimbangan itu. Dengan demikian hakim tidak boleh diberhentikan kecuali karena 3 hal yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar soal kemerdekaan dan di dalam Undang-Undang MK soal mereka harus meninggal dunia, mereka mengalami sakit yang menghalangi mereka bekerja 3 bulan, dan mereka diberhentikan tidak hormat. Hanya 3 hal itu. Oleh karena itu peristiwa Pak Aswanto dipastikan tidak konstitusional, tidak boleh. Nah, begitu diganti dengan kata ke depannya, maka akan ada makna untuk Pak Aswanto dibolehkan diberhentikan, tapi di masa depan berlaku lagi Undang-Undang MK. Jadi ini isi putusan menjadi pelin-pelan, tidak tegas dan bermasalah menurut saya secara konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jadi ada motif pribadi di situ? Bisa saja ketika proses MK nanti membuktikan ada modus itu, apa kepentingannya akan bisa terlihat. Kalau dibaca pasti ini diarahkan kepada pemberhentian Pak Aswanto dan pergantian menjadi Profesor Guntur Hamzah. Nah, modusnya sudah jelas, pelakunya kemudian yang harus ditemukan dengan modus itu. Oke. Pak Ferry, ini umum terjadi tidak sih kalau misalnya ada perbedaan redaksional antara apa yang diucapkan hakim dengan yang ada di salinan putusan? Pernah terjadi tidak sebelumnya menurut Anda? Untuk MK dengan metode ini yang berlaku di MK hampir tidak mungkin ya. Clerical error itu bisa diantisipasi secepat mungkin dalam persidangan saat itu juga. Nah, ini makanya saya bilang ini jenis pemalsuan atau kejahatan baru di Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya tidak pernah ada. Kalau clerical error sih biasa aja yang terjadi, kurang huruf dan segala macam ya. Tetapi yang mengubah makna sepertinya dalam pengamatan saya hanya metode ini pertama kali dilakukan. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Oke. Tepat apabila kemudian kasus ini diserahkan dulu kepada MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, Pak Ferry? Menurut saya meskipun MK ada kekurangan ya, karena komposisinya menurut saya jeruk makan jeruk, karena isinya hampir semuanya berkaitan dengan MK, tapi ini pilihan yang terbaik untuk mengoreksi perbuatan yang bermasalah ini. Mempidanakannya itu cerita setelah itu ya, tetapi
untuk menjaga marwah MK juga kita perlukan metode yang sudah ditentukan. Kalau MK bijak, mestinya komposisi MK-MK-nya diperbaiki agar trust publik kepada MK-MK untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi menjadi betul-betul tinggi. Saat ini publik melihat hanya isinya MK, Dewan Etik MK, Hakim MK, mantan Hakim MK, semuanya orang MK. Jadi bagaimana mungkin jeruk kemudian mengoreksi jeruk, kurang lebih begitu ya. Pak Ferry, kira-kira dampak yang akan terjadi terhadap MK seperti apa apabila memang betul ada pemalsuan yang dilakukan oleh Hakim MK? Saya pikir ini orang akan melihat MK dengan sangat mudah mengubah makna putusan, merusak makna sesungguhnya yang mereka putuskan. Jangan-jangan konstitusionalitas kita digadaikan melalui putusan MK dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Akibatnya publik akan cenderung tidak percaya dengan MK. Belum lagi banyak hal yang menyertai ketidakpercayaan publik terhadap MK. Misalnya dulu ada masalah pelanggaran etik, korupsi dan segala macam ya, yang mestinya harus dijawab MK dengan perbaikan yang sungguh-sungguh, perbaikan yang luar biasa, agar marwahnya bisa kembali seperti dulu, orang-orang menghormati isi putusan MK, menjalankan isi putusan itu sebaik-baiknya, jangan MK malah merusaknya dengan putusan mereka sendiri. Baik. Pak Ferry, terima kasih atas analisanya pada malam hari ini. Terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News.